Baik, pemirsa Sampit TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berbicara soal meditasi, tentunya masih dengan narasumber yang sama, yaitu Upasaka Cita Suryo Charles Surtadi. Baik, ini saya panggil Bapak atau enak? Oke, Pak Charles. Tadi kita sudah berbicara soal tujuan kita melaksanakan meditasi, kemudian posisi yang baik ketika kita mempraktekkan meditasi. Selanjutnya saya akan bertanya, ketika kita melaksanakan meditasi, tentunya kan pasti ada berbagai macam gangguan nih, baik itu secara intern atau ekstern nih ya, baik dari dalam diri maupun dari luar, mungkin dari luar tentang pekerjaan atau mungkin keluarga dan sebagainya. Nah, ketika kita ada gangguan seperti itu, solusi yang dapat kita ambil atau apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa melaksanakan meditasi? Oke, rintangan dalam meditasi ya. Iya. Kita bicara meditasi kan berkaitan dengan batin. Jadi ada 5 rintangan batin yang bisa kita hadapi pada saat kita akan melakukan meditasi. Yang pertama adalah saya bacakan bahasa Palinya ya. Iya. Yang pertama adalah kamacanda. Kamacanda. Kamacanda itu adalah sexual desire. Kalau di bahasa Indonesia kan itu kemelekatan pada panca indera, nafsu seksual, nafsu sensual bukan seksual, sorry. Nafsu sensual. Iya. Ini berkaitan dengan panca indera. Panca indera, oke. Yang kedua itu adalah biapada. Biapada. Biapada itu kemarahan. Kemarahan bisa kebencian. Misalnya pada saat kita meditasi ini, aduh sudah kenapa saya nggak bisa konsentrasi ya, kenapa ini ya, kenapa ribut sekali di luar ya, itu termasuk biapada. Yang ketiga itu adalah tinamida. Tinamida itu dullness, kebosanan atau kemalasan, bisa juga kemalasan. Nah, bisa tiba-tiba nanti suatu saat, aduh saya kok males ya meditasi ya, itu termasuk rintangan. Yang keempat itu adalah udaca kukuca atau kegelisahan. Kegelisahan contohnya misalnya meditasi nih, kita bertekad sudah setengah jam nih, setengah jam biasanya kan kita pakai alarm. Iya. Setelah 20 menit mulai nih pikiran liar muncul ini, kok gak bunyi-bunyi alarmnya, masih lama nggak ya, setengah jam lagi. Nah, itulah bentuk kegelisahan. Iya. Terus yang terakhir adalah wicikica. Wicikica ini doubtness, keraguan-raguan. Keraguan-raguan bisa terhadap guru, keraguan terhadap ajaran, keraguan-raguan terhadap diri kita sendiri. Ya, itu 5 rintangan batin. Iya, ketika kita mendapatkan rintangan itu, solusi yang bisa kita lakukan apa nih? Untuk 5 rintangan batin ini, karena itu kan berasal dari dalam diri ya. Iya, kita butuh 5 juga. Butuh 5 juga? 5 bantuan namanya. Iya, 5 bantuan, oke. Atau pancabala. Pancabala, yang pertama kita butuh sada. Sada itu keyakinan. Yang kedua kita butuh wirya. Wirya itu semangat. Ketiga kita butuh sati. Sati itu konsentrasi. Perhatian benar. Terus yang keempat kita butuh samadhi. Samadhi konsentrasi. Yang kelima panya. Panya itu kebijaksanaan. Atau bisa diartikan juga cahaya. Baik. Ini kita sudah berbicara banyak soal meditasi. Dalam Buddhis sendiri nih, meditasi itu sebenarnya ada berapa macam? Mungkin kan ada pasti meditasi salah, meditasi benar. Nah, kalau di dalam Buddhis sendiri itu penjelasannya atau mungkin meditasi itu sendiri apakah hanya dengan mengkonsentrasikan pikiran, tujuannya untuk batin tadi ya, atau ada mungkin lain macam meditasi gitu? Oke, dalam Buddhis kita kenal meditasi ada 2, yaitu samatha dan vipassana.
Dan ini juga masih dalam perdebatan sih sebenarnya. Soalnya begini, untuk teori, untuk teoritis, memang dibedakan dua, samanta dan vipassana. Vipassana. Tapi sebenarnya pada saat kita melakukan vipassana, di situ ada samatha. Dan pada saat kita melakukan samatha, di situ ada vipassana. Jadi sebenarnya satu kesatuan. Samatha itu sendiri sebenarnya pasti kan ada tujuannya berbeda kan antara samatha dengan vipassana tadi. Nah, mungkin Kak Charles ini bisa jelaskan. Jadi mungkin dalam yang Buddhis sendiri mungkin kan belum begitu paham juga kalau yang mungkin dia tidak begitu tertarik dengan meditasi ya. Jadi untuk samatha bawana itu dan vipassana dia tadi bisa digabungkan. Apakah tujuannya mereka sama? Tujuannya kalau tadi kan untuk batin ya, meditasi lebih ke batin. Apakah vipassana juga sama seperti itu? Tujuannya sebenarnya sama, cuman yang kita dapatkan mungkin berbeda. Samatha, kalau kita konsentrasi ke samatha, kita akan mendapatkan ketenangan batin. Kalau lebih kita fokus ke vipassana, kita lebih ke melihat perubahan diri. Perubahan yang terjadi, maksudnya hilang dan lenyapnya nafas, hilang dan lenyapnya segala sesuatu. Ini kalau misalnya bagi pemula nih, bagi pemula apakah bisa menggabungkan antara dua jenis meditasi itu? Ya makanya tadi saya sudah katakan sebenarnya satu kesatuan, cuman kan untuk kepentingan teoritis dibedakan. Kalau bagi pemula, bagusnya atau yang terbaik itu pakai yang samatha atau pakai yang vipassana? Untuk pemula mungkin untuk samatha saja dulu. Samatha ya? Lebih ke samatha fokusnya. Oke. Kan yang pertama kita cari kan memang ketenangan batin dulu. Batin. Oke. Baik, mungkin pasti kan kita tadi memakai objek ya, menggunakan objek supaya kita lebih konsentrasi. Nah, ketika kita melaksanakan samatha bawana tadi kan sesuai dengan watak atau karakter kita. Bagaimana kita bisa menentukan objek yang sesuai dengan watak atau karakter kita itu? Itu Mungkin harus, kan kita nggak tahu ya objek-objeknya apa saja gitu. Jadi kan bagi pemula nih, khususnya bagi pemula yang saya tanyakan pokoknya bagi pemula. Kalau yang senior kan sudah tidak diragukan lagi mungkin lah. Tapi kalau bagi seorang pemula nih, objeknya itu untuk supaya tepat sesuai dengan karakter dia itu loh, bagaimana? Oke, untuk objek sebenarnya ada 40 objek Samatha ya. menurut versi Buddhis. Versi Buddhis, oke. Saya tidak hafal tapi Nggak apa-apa, maksudnya yang umum-umum yang sering dipakai aja lah untuk kalangan Buddhis sendiri itulah yang sering dipraktekkan. yang paling gampang sih sebenarnya nafas. Nafas, oke, karena semuanya memiliki nafas, masih bernafas. Jadi nggak perlu jauh-jauh mencari objeknya, benar-benar. Dari awal kita lahir kita sudah bernafas. Bernafas, oke, betul sekali. Cuman masalahnya apakah kita pernah memperhatikan nafas? Nah, itu. Baik, sering kita mendengar ini kata sucikan hati dan pikiran ya, itu adalah ajaran para Buddha. Nah, apakah dengan meditasi ini dapat mensucikan hati dan pikiran? Oke, saya jawab bisa iya bisa tidak. Alasannya? Jadi gini, inti ajaran Buddha ada 3. Seperti yang dituliskan dalam Awada Patimokkha ya, yaitu jangan berbuat kejahatan, perbanyak kebajikan, dan terakhir sucikan hati dan pikiran. Dengan meditasi, iya memang bisa kita mensucikan hati dan pikiran. Soalnya kan dalam meditasi, nanti kita selama meditasi itu akan timbul pergolakan antara suka dan tidak suka. Nah, itu dengan mengatasi itu, rasa suka tidak suka, dengan mengatasi itu, dengan menjadikan pikiran kita netral, kita bisa mensucikan hati dan pikiran. Nah, kan kita tahu pikiran kan
Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, Betul. pikiran adalah pembentuk. Nah, meditasi memang berkaitan erat dengan pikiran. Jadi, ya jadi dengan meditasi pikiran kita menjadi tenang, Lebih terkontrol. lebih terkontrol, lebih banyak ke positif. Pikiran kan ada positif, ada negatif. Betul. Tadi, Nah, ya, monggo. walaupun tanpa meditasi sebenarnya bisa. Dengan yang tadi, yang pertama dan kedua, ketika kita tidak berbuat kejahatan, memperbanyak perbuatan baik atau kebajikan, itu otomatis pikiran kita kan selalu Jadi bersih, positif. positif. Nah, itu pikiran bisa menjadi suci juga. Oke, saya tertarik tadi ketika melaksanakan meditasi kadang ada gejolak antara suka dan tidak. Iya, betul. Nah, ketika muncul perasaan seperti itu nih, sebagai meditator nih, apa yang harus kita lakukan? Suka dan tidak suka. Misalnya kita meditasi, tiba-tiba banyak lalu lintas lewat tuh. Berarti, Timbul kebencian. Bisa timbul kebencian. oke. Kita merasa tidak suka, itu mengganggu sebenarnya. Yang perlu kita lakukan, menjaga pikiran tetap netral gitu loh. Bagaimana caranya? Mengetahui keadaan itu seperti apa adanya. Berarti sebelum bermeditasi alangkah baiknya kita ini bisa apa ya, mengetahui ya tempatnya mungkin ya, kondisi tempatnya, dan mungkin halangan-halangan apa yang akan muncul sekiranya nanti tidak mengganggu kita dalam meditasi begitu ya. Ya. Terus gini, bagi ini misalnya bagi seorang meditator yang baik nih misalnya nih ya, ketika dia melaksanakan meditasi sendiri misalnya nih, dia susah sekali untuk konsentrasi. Nah, jadi kan otomatis mungkin perlu pemula lah. Alangkah bagi meditator nih lah, sebaiknya itu meditasi secara bersama-sama gitu atau mungkin secara sendiri nih. Karena mungkin bagi meditator yang awal-awal gitu kan, mungkin setelah ada mungkin nih setelah dia mengikuti retreat semacam retreat gitu ya, kegiatan gitu, ada guru pembimbing. Setelah itu dia mempraktekkan sendiri tapi dia belum begitu bisa memahami dan belum bisa mengontrol pikirannya itu. Nah, apakah misalnya dia mau meditasi sendiri atau alangkah baiknya gitu loh, praktek yang harus dia lakukan meditasi ini sendiri di rumah atau nanti dia mengikuti secara bersama-sama rutin gitu? Oke. Ada baiknya juga kita melakukan meditasi kolektif. Kenapa meditasi kolektif? Kita bicara meditasi, kita juga bicara chi. Chi. Ya. Nah, dengan kolektif, dengan meditasi kolektif, chi kita lebih terasa. Itu keuntungan pertama. Yang kedua, kalau kita meditasi kolektif, biasanya kita ada sharing, sharing pengalaman. Oh, saya pernah seperti ini, saya pernah seperti ini. Jadi, ketika kita mengalami hal yang sama, kita sudah tidak bingung lagi. Itu alasan kedua. Oh, berarti alangkah baiknya itu secara kolektif, secara bersama-sama gitu ya. Itu karena ada beberapa keuntungan. Mungkin kalau sendiri kan kita tidak bisa sharing ya apa yang kita rasakan. Jadi kita tidak bisa menjawab kenapa kok saya bisa merasakan seperti itu. Dan lebih semangat juga kalau kolektif. Oh, begitu. Iya, iya. Baik. Ada rasa bersaingnya sedikit gitu. Dia bisa setengah jam, saya harus bisa setengah jam. Loh, berarti ini tujuannya sudah Bercanda. Iya, baiklah. Ambil positifnya. Oke, ya betul. Baik. Ini, apakah benar jika kita melaksanakan meditasi nih dengan tekun dan sungguh-sungguh nih, nantinya saya kan pernah baca nih, di dalam Buddhis itu kan ada kekuatan batin yang luar biasa atau abinya ya. Kalau dalam bahasa Pali abinya, jadi kekuatan batin luar biasa. Mungkin salah satunya itu bisa membaca pikiran orang lain gitu ya, atau bisa mengetahui
kelahiran-kelahiran yang lampau seperti itulah. Nah, apakah dengan meditasi kita bisa memperoleh seperti itu? Iya, kekuatan batin yang spektakuler ya kita bilang ya. Nah, Oke, itu ada beberapa. heeh. Dan dengan meditasi yang tekun dan yang benar, itu bisa kita capai. Walaupun tidak semua ya. Heeh. Cuman dalam meditasi Buddhis itu bukan tujuan kita. Cuman dan biasanya kalau yang sudah mendapatkan itu biasanya tidak akan mengatakannya. Oke, iya. Sekali lagi itu bukan tujuan. Bukan menurut tujuan Buddhis. utama Iya. dalam melaksanakan meditasi. Baik, pemirsa Sampai TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, semakin menarik kayaknya ya perbincangan kita soal meditasi. Tapi kita akan lanjutkan ya nanti setelah iklan yang berikut ini.